Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, selayaknya malam ini kita membahas tentang orang-orang yang didoakan dan dilaknat oleh malaikat. Qadar Allah, bukunya tertinggal oleh saya. Kita bahas dulu malam ini tentang dosa-dosa yang diremehkan oleh manusia. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kewajiban atau perkara-perkara yang nilainya wajib bukan untuk diabaikan. Kemudian menetapkan ketetapan-ketetapan yang tidak boleh dilanggar bukan untuk diremehkan. Karena apa yang menurut Allah halal tidak boleh diharamkan. Begitu pula sebaliknya, apa yang menurut Allah haram tidak boleh seseorang menghalalkannya. Ma ahallallahu fi kitabihi fahuwa halalun. Apa yang telah Allah tetapkan sebagai halal, suatu yang halal dalam kitabnya, maka dia itu sampai kapanpun menjadi halal. Wa ma harrama fahuwa haram. Dan apa yang telah Allah tetapkan sebagai perkara yang haram sampai kiamat, maka dia hukumnya haram. Wa ma sakata anhu fahuwa afiyah. Sedangkan apa yang didiamkan oleh Allah, maka itu dianggap hal yang dimaafkan. Faqbalu minallahil afiyah. Terimalah oleh kalian dari Allah apa yang dimaafkan oleh Allah. Fa innallaha lam yakun nasiya. Karena sesungguhnya Allah itu tidak mungkin dia lupa. Summa, kemudian ikhwati rahimanillah, Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma kana rabbuka nasiya. Dan Rabbmu itu sekali-kali tidaklah merasa lupa. Jadi ketetapan Allah itu sebuah garis yang harus dilewati, ditempuhi, tidak boleh dilanggar. Ketetapan Allah itu kebenaran yang mutlak. Apa yang dihalalkan oleh Allah maka dia itu hak, diharamkan oleh Allah maka itu juga sudah ketentuan dari Allah Azza wa Jalla.
hal yang diharamkan oleh syariat, wajib bagi setiap mukmin menjauhinya. Nabi mengatakan, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu." Apa yang aku telah melarang kalian darinya, maka jauhilah dia. Wa ma amartukum bihi, dan apa yang telah aku perintahkan dengannya, faf'alu minhu mastata'tum. Kerjakanlah dia sebatas kemampuan yang kalian miliki. Nah, ikhwan fillah, Islam sudah menjelaskan mana yang baik, mana yang buruk, yang mendatangkan ridhonya Allah dan mana yang mendatangkan murkanya Allah. Dosa-dosa adalah perkara yang bisa mendatangkan murkanya Allah. Dosa itu kotoran yang mengotori hati, yang jika dibiarkan hati itu akan teracuni lalu mati. Seandainya dosa bisa dilihat oleh mata, maka tidak ada di antara kita yang hari ini mau berteman dengan kita. Maksudnya kita saling mendekat. Karena dosa itu menjijikkan. Perbuatan dosa itu memalukan, dan perbuatan dosa itu mematikan hati seseorang. Idza takabal abdul kabira, atau fi riwayah idza adnabal abdu nukitat fi qalbi nuktatan sauda. Jika seorang hamba melakukan perbuatan dosa, maka akan tertinggal di hatinya sebuah noktah, warnanya hitam. Kalau dia terus berbuat dosa, hatinya akan tertutupi selalu mati. Bila dia bertobat kepada Allah, wastaghfara, dan memohon ampun kepada Allah, saqula qalbu. Ini saqula qalbu itu artinya hatinya menjadi apa? Bercahaya lagi. Nah, sayang manusia kadang suka meremehkan perbuatan dosa. Padahal dia tidak tahu di saat dia melakukan dosa itu bisa jadi batas usianya menjumpai dirinya. Bukankah manusia kehidupan dunianya ada batasnya? Sahih kan? Likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat itu ada batas usianya. Kalau datang batas usianya, idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna wa la yastakhiruna wa la yastaqdimun. Tidak bisa diakhirkan, tidak bisa pula diawalkan. Pasti datang. Mengapa dulu para ulama mengatakan ittaqud dzanba? Takutlah kamu dalam berbuat dosa. Karena manusia tidak tahu berapa banyak di antara mereka yang mati dalam keadaan berbuat dosa. Sementara Nabi mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Amalan seseorang itu sangat bergantung dengan akhir hidupnya. Mungkin ada orang berbuat maksiat, di akhir hidupnya dia taubat, berbuat kebaikan, menjauhi dosa-dosa. Saat sedang beramal soleh dia meninggal, maka Allah akan berikan kepadanya rahmat, kasih sayang, lalu Allah akan masukkan ke dalam surga. Contohnya siapa? Seorang yang membunuh 100 nyawa. Kisah yang masyhur, pernah dengar ini kan? Dalam Sahih Bukhari. Dia bertobat kepada Allah. Perjalanan hidupnya di akhir-akhir hidupnya itu mencari kebenaran, pindah ke negeri kebaikan. Meninggal di perjalanan, ternyata jaraknya dengan tempat kebaikan atau negeri kebaikan itu lebih sejengkal dibandingkan jaraknya dengan negeri kejelekan. Artinya lebih dekat kepada kebaikan. Maka ternyata Allah kehendaki dia masuk apa? Surga. Tapi berapa banyak orang yang juga berbuat kebaikan, ternyata akhir hidupnya dia berbuat kejelekan. Dalam sebuah perang yang terjadi di zaman Nabi, ada orang yang berperang tidak pernah merasa takut. Dia membunuh musuh sebanyak-banyaknya, sampai-sampai para sahabat kagum karena tidak ada orang seperti dia dalam berperang. Ketika ini diberitakan kepada Nabi, Nabi mengatakan huwa finnar. Sayang dia di dalam neraka. Bagaimana bisa nih jihad? Jihad itu kan amal soleh kan?
Tapi dia punya sebuah dosa. Apa dosanya? Putus asa dari rahmat Allah. Perbuatan dosanya itu ya berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena dia berputus asa dari rahmatnya Allah, di saat luka-luka mengenai tubuhnya di medan perang, dia nggak tahan. Ditancapkan tombak atau pedangnya ke bumi, lalu dia menjatuhkan diri ke atas pedang itu. Dia mati bunuh diri. Padahal dia sedang berada di mana? Medan jihad. Secara akal, wong di medan jihad itu kan tinggal nunggu kalau kebunuh musuh kan gitu kan ya. Atau dia membunuh musuh. Kalau dibunuh musuh dia masuk surga insyaallah. Tapi ternyata enggak, justru dia putus asa lalu bunuh diri. Nah makanya ikhwafillah rahimanillah, amal manusia itu bergantung dengan akhir hidupnya. Dan akhir kehidupan manusia itu keadaannya sesuai dengan kebiasaannya. Orang yang terbiasa dengan amal soleh, berbuat kebaikan, istighfar, taubat, sedekah, infak, silatul arham, ziarah dan yang lain-lainnya, bisa jadi dia diwafatkan oleh Allah dengan kebiasaan-kebiasaannya itu. Kita sering mendengar orang soleh sedang membaca Quran kemudian apa? Wafat. Sedang sholat dia sujud tidak bangkit lagi, banyak. Makanya para ulama mengingatkan, ada tuh rajulin yattabi'u hatta laqiyal maut. Kebiasaan manusia itu akan mengikuti dirinya sampai datangnya mati menjumpainya. Jadi disampaikan hal ini supaya kita sadar. Sebab kadang orang berbuat dosa, dia gak merasa itu sebuah siksa datang kepada dirinya. Kan ada orang berbuat dosa, asik dan enjoy dengan perbuatan dosanya. Padahal antum harus tahu, wa min iqabati murtaqibul ma'asi musrirun biha. Di antara hukuman yang Allah berikan kepada orang yang terus-menerus berbuat dosa dan kedurhakaan kepada Allah, annau la yaqla'u anha bal musiru biha yataraddadu biha. Dia justru tidak bisa lepas dari dosa. Siksaan Allah kepada orang yang berbuat dosa itu salah satunya adalah dia nggak bisa lepas dari perbuatan dosanya itu. Sulit dia lepas dari perbuatan dosa. Malah dia merasa nikmat berbuat dosa. Itu siksaan ya kawan. Kapan akan terasa? Menjelang matinya. Idh yatalaqal mutalaqiyan anil yamini wa anis shimali qa'id, kan begitu. Ketika malaikat datang, duduk di sisi kanan dan berada di sisi kanannya, lalu dia duduk. Dua malaikat ini, malaikat ini yang datang kepadanya duduk di sampingnya akan mencabut nyawanya, kan begitu. Nah orang yang suka berbuat dosa, baru dia mulai ragu-ragu. Perbuatan dosanya ini akhirnya menghalangi lisannya mengucapkan kalimat tauhid. Hatinya tertutup dari harapan yang kuat terhadap Allah. Rasa takutnya kepada Allah hilang. Padahal kan yang dibutuhkan manusia itu dalam kondisi seperti itu, dia harus takut dengan dosa-dosanya. Kalau Allah akan apa? Menyiksanya. Tapi dia punya harapan yang tinggi kepada Allah karena dia tahu Allah itu rahmatnya mendahului apanya? Rahmatnya Allah itu mendahului apanya, kawan? Murkanya, ya. Rahmat Allah itu mendahului kemurkaannya Allah Azza wa Jalla. Nah makanya ikhwati rahimani wa rahimakumullah, kita katakan dalam masalah ini hati-hati dengan berbuat dosa. Dulu ada seorang ulama mengatakan, law kanatid danbu tujadu raihatuhu. Dosa itu kalau baunya bisa dicium, ma yataqarrabu rajulun qad ilayya. Enggak mungkin ada orang yang mau dekat-dekat dengan diriku, kata beliau. Ini ulama yang berbicara ketika itu. Kalau dosa itu bisa tercium baunya, mungkin gak ada orang yang dekat dengan aku. Karena memang dosa itu baunya sebenarnya busuk, tapi Allah menutupinya dengan apa ya, Pan? Istighfar. Kalau kita beristighfar kepada Allah, memohon ampun, sering mengucapkan apa? Astaghfirullah, inni kuntu minadz zalimin. Atau membaca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdik wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu
la yaghfiru dzunuba illa anta. Kata Nabi, orang yang membaca ini walaupun dosanya seluas langit, sebesar bumi, sepenuh langit dan bumi, dihapuskan oleh Allah. Itu kalau kita membaca apa? Istighfar. Tapi kalau enggak, malas beristighfar, dosa itu akan terus bertengger dalam hatinya. Lalu Allah berkata kepadanya, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka itu ada penyakit, Allah tambahkan penyakitnya itu dalam hatinya. Allah juga mengatakan, innal ladzina kafaru a'andartahum am lan tundirhum la yu'minun. Kamu beri dia nasihat, peringatan ataupun tidak, sama aja, enggak mungkin apa beriman. Kenapa begitu? Karena hatinya sudah mati. Ini bahayanya dosa. Dan perlu dicatat, jangan melihat kecilnya dosa. Salafun saleh mengatakan, la tanduru saghirata dzanbi walakinna unduru man kana anta ta'si ilaihi. Jangan lihat kecil besarnya dosa, tapi cobalah kamu lihat siapa yang telah kamu berani berbuat dosa kepadanya. Siapa maksudnya, kawan? Allah. Dosanya boleh manusia menganggap kecil, tapi orang berbuat dosa itu sejatinya telah durhaka kepada siapa? Allah. Jadi kalau kita terbersit ingin berbuat dosa, misalnya memandang wanita bukan mahram, kan kayaknya kan biasa saja ya kawan ya. Ada perempuan di jalan, ya cuci mata, padahal itu kan mengotori hati ya. Kadang orang begitu, biasa aja, nggak apa-apa. Dengerin musik, nggak apa-apa lah Ustaz, pengantar tidur biar kepalanya bisa ngangguk-ngangguk, katanya begitu ya. Kakinya goyang-goyang, kayaknya kecil aja begitu. Mestinya dia ngelihat siapa yang didurhakainya itu siapa, supaya dia berhenti dari perbuatan dosanya itu. Ya kalau ngelihat besar kecilnya dosa, semua orang akan melihat sebesar apapun dosa dianggap kecil. Seperti ucapannya Anas bin Malik, antum ajabtu ilaikum qaumun yarawna dzan faka'annahu dzubabun taqa'u ala fikum au unfikum fatakula uffin fatadhabu anka. Kamu itu suatu kaum yang aneh, membuat aku merasa heran. Assalamualaikum. Ketika kalian melihat perbuatan dosa, kok seperti lalat saja, hinggap di hidung, kalian usir dengan berkata uff, pergi lalatnya, hinggap lagi uff. Maksudnya kayaknya remeh gitu loh. Lalat itu kan sebenarnya berpenyakit, kan gitu kan bilang. Tapi kalau gitu aja, nggak perhatian, nggak open. Lalat cuman begitu. Seolah-olah dosa itu kayak begitu. Padahal kata Anas bin Malik, nahnu fi ahdin Nabi, nahnu ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nara dzanban saghiran ka'annahu jabal azim. Jabalun azim ka'annahu jabalun azim. Azimah. Kami itu para sahabat Nabi kalau melihat dosa, walaupun menurut orang kecil, tapi bagi kami itu gunung yang besar. Sewaktu-waktu dia runtuh menimpa kami, nggak bisa lari lagi. Maksudnya, perhatikan ikhwatillah, seorang yang mau selamat di yaumil qiyamah ketika Allah mengatakan illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang bersih, itu maksudnya bersih dari kotoran dosa. Jadi jangan remehkan perbuatan dosa-dosa. Mari kita lihat jenis-jenis dosa yang sering diremehkan oleh orang. Yang pertama syirik. Selalu para ulama itu kalau menulis buku, dosa pertama kali ditulis apa? Ini dosa paling besar. Tapi banyak orang yang meremehkan. Coba antum lihat. Rumah zina, ada yang demo. Ya toh? Di demo. Waria atau banci di demo. Liwat maksud saya, homoseksual di demo. Iya toh? Nah, ada orang tabrak lari lalu yang ditabrak mati, dia juga di demo. Apa ada antum jumpai Allah itu disekutukan di demo? Coba nanti tanya sama orang yang hobi demo ya. Kan di luar sana kan banyak orang yang hobi demo toh.
dikit-dikit demo, tanya sama mereka, Pak, besar mana sih dosanya membunuh sama berbuat syirik? Dia akan menjawab, besar perbuatan apa? Syirik. Ada nggak mereka mendemo itu? Orang yang ziarah makam Wali Songo di demo kan di sana berbuat syirik? Nggak ada. Karena memang manusia menganggap dosa syirik itu dianggap kecil. Sahih amna. Nah, kalau orang berbuat korupsi kayaknya itu dosa yang paling gede sudah. Saya tidak sedang mengatakan korupsi itu kecil aja, bukan begitu yang saya maksud. Tapi mari kita bandingkan, ada orang berbuat dosa itu, berbuat korupsi itu, wah luar biasa komentar orang. Tapi ketika ada acara perdukunan, mana ada yang komentar? Antum ada jumpai ketika acaranya Deddy Corbuzier booming itu namanya itu ya. Saya sebut aja nggak apa-apa, Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier kan namanya tuh, si dukun terkenal di Indonesia ini. Dia punya acara televisi booming itu, mana ada yang komentar? Malah ada ustadz katanya, yang saya dengar dari teman-teman, ada ustadz yang diundang lagi di acaranya, diwawancarai sama dia. La ilaha illallah, ini ustadz. Kok nggak ngomong, Dedi tobat ente, kalau nggak ente mati masuk neraka, kan begitu? Ada yang begitu? Ada habis ini akhi Ibnu, insyaallah kesana ya. Nah, maka saudara kaum muslimin, karena memang orang banyak meremehkan dosa ini. Sah? Nah, padahal syirik itu Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, Dia mengampuni dosa selain dari syirik bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Orang berbuat zina, mencuri, korupsi, dia mati, dia berbuat dosa. Tapi dia kalau muslim, bertauhid, mengakui bahwa yang dia lakukan itu dosa, masih mungkin diampuni oleh Allah untuk berakhir di mana? Surga. Masih bisa masuk surga. Ya walau entah prosesnya dibakar dulu, ya kita nggak ngerti. Wallahu alam, itu di bawah kehendaknya siapa? Kan begitu ya kawan. Tapi kalau dosa syirik, surga mana mau dipakai sama dia? Mau diminta? Nggak ada secuil pun dari bagian surga bagi orang yang berbuat syirik. Tidak ada. Masya Allah, la quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Nah, ikhwati rahimanillah. Jadi, camkan baik-baik, karena syirik ini dosa paling besar, harus sering diulang-ulang ke anak kita. Nah, syirik itu dosa besar. Contoh, nyembelih di kuburan, kan syirik. Nabi mengatakan la aqra fil Islam. Islam tidak mengizinkan sembelihan dilakukan di mana? Kuburan-kuburan. Man dhabaha li ghairillah faqad asyraka. Siapa yang menyembelih binatang untuk kuburan, dia syirik. Tetangga kami itu berkata, Ustaz doakan. Oh, mau kemana? Safar. Ya semoga dijaga oleh Allah, agamamu dipelihara oleh Allah. Mau kemana ini bu? Mau ke Pelampaian. Ngapain bu? Mau nunaikan hajat, nyembelih kambing di sana Ustaz. La ilaha illallah. Dia rezeki diberi oleh Allah. Ketika dia sakit disembuhkan oleh Allah. Nadarnya nyembelih kambingnya untuk siapa? Kuburan yang ada di sana. Syirik nggak ya kawan? Nah, minta doa lagi dia supaya safarnya selamat. Saya juga kok nggak nanya dulu safar kemana gitu kan ya. Nah, tapi ini pengalaman, akhirnya kalau ada orang minta doa saya tanya dulu mau safar kemana gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu contoh demikian. Coba antum lihat orang zaman sekarang. Kemarin di pengajian anak saya sampaikan, Pak, ikhwan, kalau ada orang datang ke kiai sekarang, kira-kira apa yang ditanya ke kiainya itu? Berkata dia minta apa? Pasti dia bilang, Pak Kiai, saya punya usaha, baru jalan 2 bulan, kok belum untung ya? Tolong dong, gimana caranya dapat untung? Minta apa, Pak? Iya, minta jimat. Yang didatangin kiai lagi atau ustadz kan gitu kan ya? Ini kan menunjukkan bahwa dosa ini diremehkan gitu lah. Dulu kalau sahabat datang kepada Nabi, mana ada yang minta, ya Rasulullah, doakan biar daganganku laris. Nggak ada. Mereka itu kalau datang kepada Nabi tanya, ya Rasulullah, amal apa yang bisa memasukkan aku surga? Kan gitu. Tanya lagi, ya Rasulullah, amal apa yang paling utama? Ya Rasulullah, siapa yang harus lebih aku cintai setelah Allah dan Rasul? Selalu pertanyaannya begitu. Mana ada yang tanya, ya Rasulullah, gimana caranya supaya datang pengunjung banyak ke tempat saya? Nggak ada ya kan. Karena memang para sahabat paham, kalau manusia berbuat syirik, meminta kepada selain Allah, meyakini selain Allah bisa mendatangkan manfaat dan mudarat bagi dirinya,
yang kemanfaatan dan kemudahan itu semata-mata haknya Allah Azza wa Jalla yang memberikannya, maka orang itu telah jatuh dalam perbuatan syirik. Menyembah kubur di negeri kita ini biasa bagi yang tidak bertauhid. Ketika dinasihati jawabannya gampang. Ini kan ajaran nenek moyangku. Kamu memang siapa? Baru belajar kemarin sore. Wahabi lagi kan gitu misalnya. Misalnya begitu. Nah, ikhwanilah rahimani wa rahimakumullah. Ini contoh bentuk kesyirikan yang diremehkan oleh manusia. Contoh bentuk kesyirikan yang lainnya yang masuk ke rumah-rumah kaum muslimin apa ya, kawan? Zodiak. Tahu zodiak, Bapak? Hah? Tahu kan? Nah, Bapak keyakinan terhadap bintang Gemini, apa lagi? Pisces, Aquarius, macam-macam lah itu ya. Ini kan syirik hukumnya. Sebab sementara Nabi mengatakan di antara umatku ada yang berpagi hari dia beriman kepada Allah, kafir kepada bintang-bintang. Tetapi ada di antara umatku yang kafir kepada Allah, beriman kepada bintang-bintang. Maksudnya percaya hujan turun ini karena bintang ini. Kurang lebihnya ke sekarang itu ya, jodohmu di bulan ini, rezekimu di bulan ini berdasarkan ramalan bintang. Syirik ikhwan, syirik. Sekali lagi ini syirik. Nah, kata itu manusia menganggap remeh. Majalahnya ada di rumah, dikoleksi pula. Dia tidak merasa itu dosa, padahal itu memasukkan kemurkaan Allah ke dalam rumahnya. Sahih? Nah, kata antum datang ke rumah teman, dikasih kamar untuk istirahat. Ada gantungan apa namanya? Minyak ya, minyak mentahnya itu. Lalu numpang ini, kan begitu kita kadang-kadang. Padahal kita mengatakan itu syirik. Kita numpang mau nggak numpang, kalau itu syirik, ya kita harus tentang. Dipanggil tuan rumahnya, maaf ini apa? Saya nggak bisa tidur di tempat yang ada apa? Kesyirikannya. Kalau memang ini nggak diturunkan, ya saya cari rumah yang lainnya saja. Begitu, harus tegas. Kalau masalahnya apa? Itu bahasa saya oleh ya, biar bahasa antum yang lembut gitu. Yang lembut. Ini apa ini? Ente tempatnya di tempat syirik ya? Wah, ente ditendang orang nanti kalau begitu. Ya, yang wajar maksudnya begitu. Ingkari perbuatan syirik itu. Nah, contoh kesyirikan yang lainnya apa? Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, yang diremehkan oleh manusia, percaya adanya pengaruh benda tertentu, ya. Tatayur. Sekarang mungkin bentuknya enggak tatayur. Maaf, enggak berbentuk keyakinan dengan burung-burung, bukan. Walaupun masih ada. Coba antum lihat, ada orang pelihara burung perkutut, itu punya maksud dia. Kalau tidak, mana mungkin dia berpagi-pagi lebih rela dia ngelus-ngelus si perkutut itu dibandingkan dia itu memegang anaknya, bermesra dengan istrinya, kan begitu. Pasti dia yakin si perkutut itu ada sesuatu. Kalau bunyi pagi hari pasti tanda begini-begini. Ini kan syirik. Antum ada yang pelihara perkutut? Hah? Antum ada yang pelihara perkutut? Kalau ada besok antum lepaskan ikhwan ya. Terbangkan itu, enggak ada manfaatnya antum pelihara di rumah, capek antum megang burung perkutut itu 1 jam, Quran dipegang cuma 10 menit. Ini kan tidak adil ya, sudah mendekati kepada syirik dan semisalnya. Nah, ini termasuk perkara yang diremehkan oleh manusia. Padahal Nabi mengatakan la tiyarata fil Islam, tidak boleh ada dalam Islam itu keyakinan sial karena benda tertentu. Ini contoh dosa yang diremehkan pertama. Ya kalau kita mau menghitung di negeri kita ini tempatnya mungkin perbuatan syirik itu. Apa aja di negeri ini itu dijadikan kesyirikan. Makan aja dijadikan kesyirikan. Ya kawan ya. Antum datang ke rumah teman, ayo japai. Kalau enggak itu kepuhunan nih kawan ya. Nah, syirik itu syirik. Tapi orang biasa aja. Nah, orang hamil kata jangan lewat di bawah jemuran. Nah, misalnya, kesangkut ya. Kalau itu ya nggak apa-apa. Kalau itu maksudnya gitu. Ada lagi yang mengatakan kalau istrinya hamil jangan mancing. Kasihan yang jadi nelayan. 9 bulan nggak dapat penghasilan ya kan? Kan nggak boleh apa? Nggak boleh mancing kan begitu. Ya kalau antum memang mancingnya itu buang-buang masa ya memang haram. Jangan istri hamil antum mancing pulang-pulang bawa ikan teritok misalnya gitu. Ya berdosa kalau seperti itu. Tapi kalau yang dimaksud di dalamnya itu ya larangan mancing nanti bibir si bayi apa?
Sumbe. Ini namanya tatayur. Tatayur. Melahirkan anak ada syiriknya juga. Iya. Mungkin anak ada syiriknya. Tembuninya ditanam di samping rumah, kasih lampu. Masya Allah, la quwwata. Coba antum lihat di negeri ini, semuanya mengandung apa? Bisa dibuat syirik begitu. Dibuat syirik. Bikin rumah, jangan tusuk sate. Emangnya kenapa kalau tusuk sate? Semua ini bentuk-bentuk apa? Kesyirikan. Kalau bikin rumah yang lebar ke belakang supaya seperti kantong, banyak yang masuk ke dalamnya, gitu. Jangan kecil di belakang. Ini kan tidak kayak syirik. Mereka menyebutnya apa? Feng Shui. Syirik. Tapi anehnya kaum muslimin menganggap biasa saja. Kalau manusia mati dalam keadaan berbuat yang tadi kita sebutkan dari perbuatan-perbuatan syirik besar ini, gak mungkin masuk surga. Camkan baik-baik, gak mungkin masuk surga. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya barang siapa menyekutukan Allah, Allah telah haramkan baginya masuk ke dalam surga. Wa ma'wahun nar, tempat tinggal yang pantas baginya adalah neraka. Wa malidzalimina min ansor. Orang yang berbuat syirik, dia zalim, tidak dapat nolong baginya di hari kiamat. Wallahu taala alam bisawab. Racamkan ikhwan ya, jangan main-main dengan perbuatan syirik. Sekecil apapun jangan main-main. Sekarang kita lihat dosa yang kedua, riya dalam beribadah. Ini juga sering diremehkan oleh manusia. Apa arti riya itu? Iya, riya itu artinya ingin dilihat orang. Ibadahnya itu supaya kepingin diakui oleh orang. Ini ibadahnya orang munafik. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Inna al-munafiqina, sesungguhnya orang munafik itu yukhadi'una Allah, dia ingin menipu Allah, wa huwa khadi'uhum, tapi Allah lah yang akan menipu mereka. Wa idza qamu ila sholati, mereka kalau mau melakukan ibadah salat, qamu kusala, sebenarnya mereka itu lakukannya malas-malasan. Yura'unan nas, kalau toh salat kepingin dilihat oleh manusia. Wa la yadhkuruna Allah illa qalila, ciri yang lainnya tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit kepada Allah. Dia lebih ingat kepada dunianya. Nah, orang yang beribadah dengan riya ini, Nabi mengatakan, Abdullah ibnu Abbas menyebutkan, man sama Allah bi wa man ra'a Allah bi. Barang siapa melakukan perbuatan sum'ah, ingin didengar orang lain, niscaya Allah akan menyebarkan aibnya. Orang yang ibadahnya kepingin didengar orang, nanti Allah akan sebutkan aib-aibnya kepada orang yang kepingin dia ibadahnya itu dengar olehnya. Barang siapa yang dia beribadah karena ingin riya, maka Allah akan memperlihatkan aib-aibnya kepada orang-orang itu, dibalik oleh Allah. Hati-hati ya kawan, ibadah itu jangan sekali-kali ada namanya unsur ingin dilihat orang. Ketika kita ibadah ada orang melihat, itu bukan masalah. Yang jadi masalah, kita ketika beribadah ada orang lihat, kita bagus-baguskan lebih dari kebiasaannya. Itu namanya riya. Paham tuh? Nah, bedakan dengan menceritakan kebaikan supaya diambil manfaat oleh orang. Kalau menceritakan kebaikan supaya orang bisa mengambil pelajaran lalu mengikuti jejaknya boleh. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat Tuhanmu maka ceritakanlah. Misal antum berkata, alhamdulillah saya itu menghafal Quran, ternyata metodenya mudah. Setiap hari cukup 10 ayat, tapi konsisten, atau 2 ayat tapi konsisten, insyaallah 40 tahun yang akan datang antum akan hafal Quran. 40 tahun ya, tapi ini benar ya kawan. Kalimat ini untuk mengajarkan kepada manusia supaya dia semangat, tiap hari menghafal 2 ayat, kan begitu. Lalu orang ikut tanpa sadar dia menceritakan kebaikannya, tapi supaya orang ikut, bukan ingin bangga dan dilihat oleh orang. Beda kalau begini. Alhamdulillah Pak, masjid ini jadi seperti ini dulu waktu saya jadi
pengurusnya. Dulu sebelum saya itu sulit banget begitu kata dia. Setelah saya jadi pengurus, alhamdulillah, ya sekarang terbangun, ada ini, ada itu. Dia ingin menonjolkan orang, menonjolkan dirinya kepada orang lain. Ini loh saya, kalau bukan saya dulu nggak kayak gini nih. Itu namanya apa? Ria. Hati-hati ya kawan ya. Bisa membedakan? Ngantuk ini kayak teman-teman. Bisa nggak? Bisa. Begitu loh ikhwan. Yang semangat saya itu kalau ngajar, kemudian yang ngajar itu ngantuk, saya lebih ngantuk lagi jadinya kayak lebih ngantuk daripada antum. Yang semangat ikhwan. Nah, maka syirik ini nggak dibenarkan, riya ini nggak dibenarkan. Riya itu tidak pantas dilakukan oleh manusia, sebab yang diamalkan oleh manusia itu fadilah dari Allah. Ilmu misalnya ikhwan, antum diberi oleh Allah ilmu. Untuk apa mau dipamerkan ilmunya? Lawang ilmu itu yang memberi siapa? Allah. Dan Allah mengatakan wa ma utitum min ilmin illa qalil. Tidaklah kalian diberi oleh Allah itu ilmu kecuali sedikit. Jadi ilmu yang kita punyai, setinggi-tingginya ilmu manusia di muka bumi ini, yang paling tinggi keilmuannya, ternyata di sisi Allah itu cuma sedikit. Lalu apa yang mau ditampak-tampakkan ke orang itu apa? Saya sudah hafal kutubus sittah, mau gitu? Belum ada apa-apanya. Saya sudah hafal Quran plus juz A, plus tafsir Ibnu Katsirnya, tafsir At-Tabari, juga mau apa? Itu tidak akan menyelamatkan dia dari siksa api kalau dia riya, kan begitu ya kafilah. Tapi sayang manusia suka ini, riya ini tanpa sadar. Makanya Nabi menyebut riya itu apa? Syirkun khafiyun. Jenis syirik tapi halus. Di sini setan bermain untuk menjatuhkan manusia melalui jenis syirik yang ini. Jenis syirik yang ini nih paling suka setan menggoda manusia dengannya itu. Kalau syirik besar, alhamdulillah, orang muslim itu kalau digoda, ayo nyembah kubur, nggak mau dia. Ayo nyembah patung Lata Uzza, nggak mau, iya toh. Tapi kalau dimulai dari, kamu ini orang soleh loh, kamu nggak lama lagi akan begini dan begitu. Sayang kalau kamu nggak sebutkan dulu sama orang supaya orang mengenal kamu. Ini setan itu begitu ya, alhamdulillah. Faham tuh? Contoh kepada istri kita misalnya, kamu kalau bukan saya yang nikahi dulu, siapa yang mau sama kamu? Cuman aku yang mau sama kamu kan? Kata siapa kan gitu? Alhamdulillah. Insya Allah di luar sana masih banyak yang mau dengannya kan begitu. Artinya ketika dia menganggap bahwa ya kamu bisa baik ini karena saya, itu kan ada unsur apa namanya? Ujub, riyaknya, kibernya, macam-macam sudah terkumpul di dalamnya itu. Na'udzubillahi min dzalik. Hati-hati karena memang manusia suka meremehkan dosa perbuatan riya ini, sampai-sampai dalam ibadah yang paling mulia pun tidak luput dari godaan setan untuk berbuat apa? Riya. Salat, ngimami manusia, khusyuk, nangis. Ketika mulai di belakang ada yang daham, mertua saya ini sepertinya. Nangisnya makin kenceng dia. Wow, menantu saya ini masya Allah soleh. Ingat dosanya dia apa? Nangis. Itu kan riya. Ikhwan, sahih? Kata Ali, antum dari majelis ilmu, bermajelis ilmu dapat pahala nggak? Insya Allah. Amal soleh bukan? Antum pulang ditanya, dari mana akhi? Taklim tempat Pak Rahmat. Boleh nggak? Boleh. Tapi kalau antum mengatakan taklim lah, ya taklim lah. Saya tuh nggak tahu saya loh kan gitu kan. Saya ini kan gitu ya. Ini udah ada apa namanya? Riya. Ingin agar orang tahu bahwa dia itu ahli majelis ilmu. Ini yang bahaya. Bahaya ini. Paham ya kawan? Itu namanya dosa apa? Riya. Yang ketiga atau yang ke berapa? 3 atau 4? 3. Termasuk dosa yang diremehkan oleh manusia adalah al-halifu bi ghairillah. Bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Nabi kita mengatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, man halafa bi ghairillah faqad asyraka. Barang siapa bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, dia telah berbuat syirik. Abu Hurairah mengatakan man khalafa bi ghairillah falyakul la ilaha illallah. Siapa yang sudah terlanjur sumpah menyebut nama selain Allah, cepat dia mengucapkan la ilaha illallah. Itu bukti bahwa bersumpah dengan menyebut nama selain Allah itu hukumnya dosa besar, bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam.
termasuk kategori kesyirikan juga. Anak muda zaman sekarang itu suka sumpah dengan menyebut nama-nama benda. Demi langit, demi bumi, kan begitu. Demi siang, demi malam. Seharusnya yang boleh bersumpah dengan menyebut nama benda itu siapa? Allah. Wadduha wal laili idza saja wasyamsi wadduhaha wal qamari idza dan macam-macam ayat-ayat yang menyebutkan tentang Allah bersumpah dengan nama-nama benda untuk menunjukkan agungnya benda itu. Dan cuma Allah yang boleh, kita nggak boleh. Kita kalau mau bersumpah mestinya mengucapkan wallahi, tallahi, billahi, walladhi nafsi biyadihi. Ini semua maksudnya adalah demi Allah, artinya begitu. Demi zat yang jiwaku ada di tangan. Ini yang boleh. Boleh nggak sumpah menyebut nama Datuk? Atau boleh nggak begini? Sumpah kalau saya dusta sambar geledek, begitu. Boleh nggak kamu? Nggak boleh. Karena kita nggak boleh mendoakan diri kita sendiri dengan kejelekan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sayang, ini sumpah seperti ini sering banget dilanggar. Sering banget dilakukan oleh manusia, maksud saya. Terutama para pedagang. Para pedagang itu mungkin sumpahnya menyebut nama Allah, tapi diiringi dengan kebohongan. Rasulullah SAW sudah mengingatkan bahwa sumpah itu melariskan dagangan, tapi menghilangkan apa? Keberkahan. Demi Allah, ini barang asli ya. Kalau misalnya nggak asli, kembalikan kepada saya. Kadang-kadang bersumpah begitu, ternyata memang betul-betul tidak datang. Lah kan saya cuma sudah bilang, kalau nggak asli hari itu juga, ditambahi sama dia hari itu juga, besok berarti nggak berlaku lagi. Ini kan kedzib namanya, ini sudah kedzib. Dia membawa nama Allah Azza wa Jalla, besar dosanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Faham tuh? Nah, dan termasuk bagian daripada sumpah yang dosa itu, dia bersumpah tapi untuk berdusta. Namanya apa namanya? Al-haliful ghamus atau sumpah palsu. Sumpah di hadapan hakim. Orang kalau berani bersumpah dengan kebohongan lalu dia menjadi saksi, dia nggak akan selamat dari siksa api neraka. Faham tuh? Ini hati-hati. Dulu manusia nggak mau dijadikan saksi itu khawatir kalau yang diucapkannya itu apa? Dusta. Kalau sekarang nggak mau jadi saksi karena takut dibunuh. Beda dengan di zaman dahulu. Tapi yang jelas, bersumpah wajib dengan nama Allah dan tidak boleh dengan apa? Kedustaan. Kita lihat poin yang ke-4. Nah, ini penting. Berteman dan suka duduk bersama orang munafik, fasik. Bahkan mereka berbahasa basi. Suka berbahasa basi dengan orang munafik. Maksudnya begini, ada rombongan orang, isi majelisnya itu ngejek Islam. Suka mengkritik Islam, membicarakan orang Islam, mencari-cari kesalahan Islam. Kita ikut duduk di situ, ya pura-pura nggak tahu saja atau basa-basi saja atau sekedar ya setor muka lah, begitu bahasa kita. Ini termasuk dosa. Allah mengatakan dalam surah Al-An'am, wa idza ra'aital ladzina yahuduna fi ayatina fa'rid anhum. Bila kamu melihat sekelompok orang mengejek ayat-ayat kami, tinggalkan mereka, berpalinglah kamu dari mereka. Hatta yakhudu fi hadisin ghairi, sehingga mereka membicarakan pembicaraan selain daripada penghinaan kepada Islam. Wa imma yunsiyannaka syaitan, dan jika setan sudah menjadikan kamu lupa akan larangan ini, fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin. Jangan kamu duduk bersama orang-orang dolim itu sesudah datang peringatan. Wah, ini tadinya mau niat baik, mau ngomong enak, ternyata isi pembicaraannya apa? Mencela Islam. Itu nggak boleh duduk di situ. Apa bahasa Jawanya itu? Ya kukruk begitu, pura-pura nggak tahu gitu. Ini kukruk ya. Nggak tahu lah apa itu bahasa Indonesianya, saya nggak tahu gitu. Pura-pura dia nggak tahu begitu. Pura-pura nggak dengar. Ini dosa ya kawan. Nanti di hari kiamat Allah katakan dalam Al-Quran Al-Karim, ya wailata laitani lam takhid fulanan khalila. Dalam surah Al-Furqan, orang-orang itu kan mengatakan, aduhai kiranya dulu aku di dunia tidak menjadikan mereka sebagai teman-teman bagi diriku. Jadi berteman dengan ahli maksiat itu nggak baik.
Kalau kita tidak bisa mewarnai mereka, dan umumnya begitu, kita yang akan diwarnai oleh mereka. Minimal kita akan diam dari perbuatan maksiat mereka. Sahih? Antum kumpul sama preman, duduk-duduk ngobrol, minimal antum diam dari mereka minum khamr. Ya kok khamr, merokok lah. Antum kumpul dengan rombongan orang yang perokok, minimal antum gak bisa bicara apa-apa, diem aja, sungkan dengan dia. Padahal antum sudah pura-pura batuk, macam-macam gitu kan ya, nutup-nutup hidung, tapi antum tidak kelihatan izahnya. Maka Islam melarang seperti itu. Kalau kita jumpai ada orang berbuat maksiat, kita sudah menasihatinya atau kita nggak sanggup menasihat, pergi, tinggalkan. Karena memang orang muslim harus berbeda dengan orang-orang fasik. Sebab Allah mengatakan, afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Apakah kami akan menjadikan sama antara orang-orang muslim dengan orang-orang yang fajir, suka berbuat dosa, munafik? Enggak sama. Allah ingin kita beda dengan mereka. Faham dong? Nah, kata dosa yang berikutnya, suka meniru budaya kafir atau musyrik. Yang keberapa ya, kawan? Di mana manusia sering meremehkan dosa ini. Suka meniru budayanya orang-orang musyrik atau orang-orang kafir. Padahal Allah mengatakan dalam Al-Quran Karim, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa di antara kalian loyal, bangga, senang dengan mereka, orang-orang kafir atau musyrik itu, dia sesungguhnya sama dengan mereka itu. Islam itu punya budaya yang banyak, budaya yang memang diridhoi oleh Allah SWT. Ini saya ulang lagi karena ini termasuk pesannya Ustadz Syafiq, ini harus disampaikan kepada teman-teman. Apa contoh budaya itu? Membudayakan penanggalan Islami, tarikh Islam. Ya toh? Di negeri kita coba lihat, orang Islamnya tarikhnya tarikh Masehi, tanggalannya tanggalan Masehi. Padahal mayoritas kaum muslimin, ya, mayoritas kaum muslimin hari Jumat libur nggak tuh? Mereka Nasrani cuma berapa persen sih di negeri kita ini? Tapi hari Ahad mereka libur nggak? Untuk ibadah mereka libur. Lah ini aneh nih orang Islam sekarang ini. Lucunya mulai berbondong-bondong meliburkan diri di hari di mana mereka beribadah. Katakanlah baiklah, sebenarnya ini termasuk perkara duniawiyah, thayyib, sahih. Tapi mari kita lihat antum akte kelahirannya. Enggak usah akte kelahiran lah, KTP-nya antum. Antum misalnya namanya Muhammad, bapak antum Soleh berarti Muhammad Soleh. Kakek antum namanya Abdul Aziz, Muhammad Soleh Abdul Aziz. Al-Islami ditambahi begitu sudah ya kawan. Lengkap. Lahir tanggal berapa? 9 November. 9 November, namanya bagus-bagus, Muhammad Soleh Abdul Aziz Al-Islami. Tanggalannya 9 November. Mbok yo tanggal 9 Sya'ban kek. Kenapa enggak pakai tanggalan Islam? Iya atau tidak, Ikhwan? Iya atau tidak? Iya. Hampir nggak ada sekarang kaum muslimin pakai penanggalan ini. Jarang yang menulis sebuah surat Balikpapan 9 Sya'ban 1400 sekian. Hampir nggak ada. Yang ada juga tanggalan Masehi. Sampai surat keputusan cerai dari hakim, tanggalannya tanggalan apa? Sejak tanggal sekian telah diputuskan si fulan bukan lagi suami bagi si fulana, tanggalnya disebutkan dengan Masehi. Bukan Islam. Itu budaya loh itu, itu budaya. Nah, ini nasihat buat kita, mulai membiasakan dengan tanggalan Hijriah. Kalau begitu sekarang tanggal berapa? Ya. 4 Sya'ban atau 5 Sya'ban? Ya Ustaz, kalau enggak 4 ya 5 lah kan kira-kira. Yang penting Sya'ban tahun berapa ya kawan? 1435 Hijriah. Begitu harusnya. Bertepatan dengan tanggal berapa? Baru begitu. Jangan dibalik. Harus dibiasakan. Anak antum lahirnya tanggal berapa? Antum harus siap-siap itu, diingat-ingat tanggalannya yang Islami. Udah lupa Ustaz, buka lagi. Paham tuh? Ini di antara contoh budaya yang Islami, Budaya-budaya yang lainnya, cara berpakaian misalnya. Benar, cara berpakaian itu termasuk apa? Perkara yang sifatnya duniawi, kita boleh menggunakan perkara dunia selama tidak bertentangan dengan syariat, selama tidak bertentangan dengan
Nah, ketika itu sudah menyerupai atau menjadi ciri khasnya orang kafir, berarti bertentangan dengan syariat. Misalnya topi atau kopiahnya orang Nasrani itu bagaimana? Kopiahnya orang Yahudi bagaimana? Cuman di ujung sini saja toh. Ya, antum kalau banyak kopiah cuma di ujung sini saja, itu berarti meniru mereka, nggak boleh. Walaupun cuma apa? Kopiah. Walaupun cuma kopiah. Faham tuh? Nah, jubahnya mereka bagaimana? Jubahnya orang Nasrani kayak apa? Ada yang tahu nggak, Evan? Pakai apa? Perbedaannya dengan jubahnya kaum muslimin? Pakai tali. Jubahnya dikasih tali di depannya. Itu ciri khas orang Nasrani ya. Kita jangan ikut-ikut. Karena sekarang ini kita mau modifikasi, Ustaz. Jubah bagus-bagus dimodifikasi dikasih tali, mirip dengan orang Nasrani jadinya. Fahim? Nah, cara berpakaian. Busananya kaum muslimah kalau di luar rumah bagaimana? Berjilbab, menutup tank top. Itu bukan busana muslimah di luar rumah. Tank top atau tank top sih? Maksudnya ditenteng di top begitu ya, mungkin begitu maksudnya. Celana pendek di luar itu budaya siapa? Budaya orang yang tidak punya agama, atau budaya orang-orang Yahudi atau Nasrani yang sesat itu, yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Bukan budaya kaum muslimin. Tapi anehnya kaum muslimin itu nggak risih gitu ketika keluarganya melakukan perbuatan itu biasa saja, nggak masalah kan begitu. Padahal dia ikut berdosa. Ingat loh ikhwan, dosa itu menimbulkan apa? Noktah hitam di hati. Salah satu siksa orang yang berbuat maksiat itu apa? Dibiarkan terus sulit lepas dari perbuatan dosa. Tersiksa loh ikhwan. Orang kalau tidak bisa lepas dari perbuatan dosa itu tersiksa sekali kafirlah. Berat sekali. Saya punya teman itu ikhwan, di satu kamar tuh gemeter badannya, bukan karena kecanduan obat, bukan karena kecanduan obat, gemetar badannya tuh, menahan keinginan untuk menghisap asap rokok. Dia tuh pecandu rokok. Jadi ketika dia sudah ngerti bahayanya rokok, divonis pula oleh dokter bahwa paru-parunya separuh sudah menghitam gitu, dia takut, tapi dia sulit menahan keinginannya sehingga dia menahan sampai gemetaran, sampai dibawa tidur makan permen itu sehari bisa 3 bungkus permen itu kan siksaan sebenarnya alhamdulillah. Tapi karena dia punya keinginan yang kuat, ingin meninggalkan maksiat, Allah tolong dia. Coba kalau yang enggak, yang dia tidak punya keinginan yang kuat, ya hari ini dia berhenti ketemu dengan orang ya. Kalau istilah Ustaz Zainuddin, orang kalau merokok di dalam bungkus rokoknya ada 3, yang satu yang mengatakan ya tinggal 3 Ustaz, habiskan dulu yang 3 ini. Kata beliau, orang itu nggak mungkin bisa berhenti. Habis 3 dia nanti berkata tinggal 2. Habis 2 dia mengatakan sayang tinggal 1. Ketika itu sudah habis, sudah dibeli 1 kotak di rumah Ustaz. Seperti itu akhirnya. Faham tuh? Nah, antum ada yang masih merokok ikhwan? Bertobat sama Allah. Kalau misalnya ada yang masih merokok, bertobat sama Allah, berhentikan merokok. Sudahlah. Percayalah ya kawan, antum kalau nggak merokok, hidup antum tenang, dompet antum makin tebal insyaallah. Karena nggak keluar untuk apa? Belanja yang sia-sia. Pahala antum akan banyak karena antum sedekahkan di mana? Tempat-tempat yang pernah disedekahkan. Insyaallah begitu alhamdulillah. Nah, kembali kepada pembahasan, tasyabuh termasuk dosa yang diremehkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, saya tambahkan, salah satu bentuk tasyabuh yang dilarang adalah potongan rambut. Saya mau liatin satu-satu, boleh nggak ini kan ya? Nah, potongan rambut itu nggak boleh tasyabuh dengan orang Nasrani. Nggak boleh tasyabuh dengan orang kafir. Gimana sih ukuran yang dilarang dalam Islam itu namanya qazza. Nah, Rasulullah SAW anil qaz'i. Nabi melarang cukuran qazza. Tahu qazza? Qazza itu apa? Cukur sebagian dibiarkan. Cukur di sini di tengahnya ada. Cukur di sini buntutnya panjang. Cukur di sini ujungnya panjang. Atau ditaruh batok kelapa kelilingnya habis, di tengahnya ada. Itu namanya cukuran apa? Qazza. Ya kalau mau dicukur semua lah, dirapikan semuanya, atau dibiarkan panjang sedikit dirapikan samping-sampingnya. Begitu orang Islam itu. Karena rambut itu karunia Allah. Wanita juga perlu dinasihati karena kadang-kadang wanita ini nyeleneh gitu. Ya ada yang minta cukuran apa? Lelaki nggak boleh.
Wanita nggak boleh cukur seperti cukur lelaki. Ada lagi yang sengaja dicukur apa namanya itu? Gundul. Nggak boleh. Wanita nggak boleh digundul kecuali karena sebab apa? Sakit. Nah, wallahu a'lam bishawab. Itu tasyabuh dengan orang-orang kafir dari segi penampilan. Bagaimana dengan perayaan? Oh, banyak. Ikhtifalatnya perayaan-perayaan. Nggak boleh meniru orang-orang kafir. Orang kafir punya peringatan hari lahir. Namanya apa? Ulang tahun. Orang Islam mulai ikut-ikut. Iya. Oh, enggak usah, kita enggak ulang tahun, ganti ulang hari gitu misalnya begini. Tiap Rabu kami syukuran misalnya begitu. Sama aja. Nah, jadi kita katakan dalam masalah ini, tasyabuh ini termasuk dosa yang diremehkan oleh manusia. Nah, kemudian yang keberapa, ikhwan? Nah, ini berkaitan dengan masalah ibadah. Termasuk dosa yang diremehkan oleh sebagian kaum muslimin, yaitu terlalu banyak bergerak dalam sholat. Dan gerakannya itu tidak diperlukan. Karena ada orang sholat, Masya Allah, sholat sambil begini-begini. Imam di depan baca Alhamdulillah Rabbil Alamin, dia pegang-pegang kuku seperti ini, gini-gini. Tahu-tahu waladhdallin, amin gitu. Saya suka memperhatikan orang sholat, ya Alhamdulillah. Terutama sholat sunnah, itu sering kita jumpai ketika sholat tarawih misalnya. Kita nggak sholat, kita perhatikan macam-macam manusia itu. Gerakannya aneh-aneh. Ada yang Masya Allah, Allahu Akbar sholat, bentar-bentar pegang-pegang apa? Kopiah, begini-begini kan. Ada pula pegang-pegang telinga, ada juga pegang-pegang hidung. Pokoknya ada aja gerakannya. Padahal itu nggak diperlukan. Dan itu salah dalam Islam. Karena Allah mengatakan wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah kamu di dalam salatmu karena Allah dalam keadaan qanitin. Qanitin itu artinya tenang, anteng, khusyuk. Gerakan itu ada ketika diperlukan. Fahim tum? Nah, kata qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang yang beriman, mereka yang dalam salatnya itu dalam kondisi apa? Maksudnya tenang. Jadi antum jangan salahkan kalau ada sebagian saudara kita dari kalangan mazhab Syafi'iyah mengatakan orang kalau gerakannya lebih daripada 3 kali maka dia itu apa? Batal. Mungkin maksudnya gerakan yang nggak dibutuhkan. Mungkin itu maksudnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, lanjutkan. Ya, ini termasuk dosa. Musabaqatul imam fi sholatil jamaah. Secara sengaja mendahului imam dalam gerakan salat. Imam belum takbir dia sudah bergerak. Imam belum bangkit dari rukuknya dia sudah mengangkat kepalanya. Termasuk dosa. Nabi mengatakan amma yakhshalladzi yarfa'u ra'sahu qabla al-imami ayyuhawwilullahu ra'sahu ra'sal khimar. Hendaklah orang yang mengangkat kepalanya mendahului imam itu merasa takut kalau Allah ubah kepalanya nanti menjadi kepala seekor keledai atau khimar. Itu berarti mendahului imam tidak boleh. Nah, ikhwati rahimani Allah, selanjutnya kita singkat. Masuk masjid. Dakhalal masjid wa ma'ahu raikhatul sawmi awil basali. Habis makan bawang atau barang-barang yang berbau menyengat, lalu datang ke masjid. Ini enggak boleh. Antum habis makan bakso, ya sikat gigi dulu lah. Karena kan bau bakso itu menyengat. Menyengat enggak, ikhwan bilang? Bau bakso itu kan bau bawangnya menyengat. Ya, kalau kita sholat kemudian mencium bau baksonya itu mengganggu orang. Orang yang mencium itu terganggu begitu. Apa ada dalilnya, Ustaz? Ada. Allah mengatakan, Nabi mengatakan man akala sauman aw basalan. Barang siapa makan bawang putih atau bawang merah, falyatazilna, hendaklah dia itu meninggalkan kami. Yani kata beliau, falyatazil masjidana, jangan dekat-dekat di masjid kami ini. Wal yaqut fi baiti, sebaiknya dia diam di rumahnya saja. Kenapa? Karena malaikat tersakiti. Li'anal malaikata yata'adiya kama yata'adiyan nas. Malaikat itu tersakiti oleh bau itu seperti manusia tersakiti oleh baunya. Berarti sholat makan duren sebelumnya boleh nggak, ikhwan? Sholat sebelumnya makan duren. Mau ke masjid makan duren dulu boleh nggak? Ya kalau anda membersihkan dulu maka boleh. Tapi kalau anda habis makan duren pergi ke masjidnya nggak boleh. Karena baunya ini mengganggu. Pertanyaan,
Kalau begitu minyak wangi bau durian boleh nggak, ikhwan? Minyak wangi bau durian atau mungkin cem-ceman durian gitu kan ya. Boleh nggak? Ya nggak boleh. Baunya itu mengganggu. Masa nanti saya tanya mau menjawab boleh? Boleh nggak minyak wangi bau pete? Boleh nggak, kan? Minyak wangi bau jengkol? Nggak boleh kan, kan? Nggak boleh. Kalau bau buah-buahan secara umum boleh nggak? Ya boleh, karena buah-buahan disukai oleh manusia. Tapi yang spesifik maka nggak disukai. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir kalau kita tanya jawab, dosa yang diremehkan berikutnya lah berkaitan dengan gaya hidup, yaitu apa? Zina. A'udzubillahi min dzalik. Zina ini, ikhwan, hina, perbuatan nista, merusak nasab. Gara-gara perbuatan zina terlalu banyak anak wanita yang didolimi oleh orang tuanya. Karena anak wanita itu nasabnya kepada siapa? Ketika dia itu lahir dari seorang pezina, nasabnya kepada siapa? Ibunya. Nanti kalau dia nikah, dia tidak punya bin fulan, tapi bin fulana, ibunya. Itu akan terbawa aibnya itu terus sampai dia dewasa. Yang berdosa siapa? Pelakunya yang menyebabkan dia kemudian dia lahir dari seorang wanita yang telah dia zinai itu. Yang dizinai oleh orang laki-laki yang menzinainya, kemudian dia lahir dari wanita tersebut. Anaknya tidak berdosa, tapi perbuatan zina ini nista, ya kawan. Makanya saking ngerinya atau besarnya dosa zina ini dan menjijikkannya, Allah mengatakan dalam bentuk kalimat wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Jangan dekati perbuatan zina. Dekat aja nggak boleh. Antum jangan pahami bahwa mendekati perbuatan zina itu mendekati tempat perbuatan zinanya itu. Bukan itu saja. Semua perkara yang bisa mengantarkan kepada berbuat zina itu termasuk wasilah mendekatkan kepada perbuatan zina. Film nista, film porno misalnya, itu nggak boleh. Buku-buku hina, nista, nggak boleh. Alhamdulillah. Boleh? Khalwat, apa khalwat? Berdua-duaan. Antum jangan pahami kalau itu maknanya cuma duduk berdua di tempat sepi. SMS-an sama. Laki-laki dengan perempuan SMS-an. Ditegur sama siapa? Istrinya. Bang, jangan SMS sama perempuan bukan mahramnya. Apa jawaban abangnya? Tenang, lagi menasihati. Dakwah. Ini laki-laki itu akal bulusnya ada saja. Kecuali yang dirahmati oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk mendekati apa? Zina. Fahimtum ikhwati? Nah, kadzalik. Orang yang berbuat zina itu Allah mengatakan salasun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim. 3 golongan yang Allah tidak akan mau berbicara dengan mereka, juga tidak mau mensucikan mereka, enggak mau memandang mereka pada hari kiamat, disediakan azab yang pedih. Yang pertama disebut oleh Nabi, saikhun zanin, sudah tua, mau mati, hobi berbuat zina. Na'udzubillah min dzalik. Saya tuh kadang heran gitu ya kawan ya. Ada di balik papan ini, masya Allah. Kita naik mobil pelan di belakang, brum, kenceng banget ini. Apa kendaraan di belakang? Ternyata motor gede yang naik. Kumisnya sudah putih, jenggotnya sudah putih, mungkin pandangan matanya sudah apa? Kabur, tapi masih pakai yang kayak begitu. Kita ini mikir, ini orang mau surga atau mau apa ini, kan begitu bilang. Kalau orang sudah dekat dengan perbuatan seperti itu, pasti dekat dengan wanita, dekat dengan musik, maka dekat dengan apa? Zina. Na'udzubillah, enggak boleh ya ikhwan, enggak boleh. Enggak boleh seperti ini. Masyaallah ikhwati rahimani wa rahmatullahi. Memang akhir zaman itu luar biasa. Rela seseorang itu datang jauh-jauh ke tempat yang mau di sana itu ada perbuatan zina. Padahal dia sudah tidak sanggup lagi untuk berbuat itu. Berbuat itu saja dia enggak sanggup begitu. Tapi ingin dia itu berbuat zina, na'udzubillah. Orang kayak begini Allah enggak mau bicara dengannya. Allah enggak akan mau memandang dia. Dan Allah juga tidak akan mensucikan dia. Bagi mereka disediakan azab yang pedih. Yang kedua, wa malikun kadzdzab. Malikun kadzdzab itu maksudnya penguasa dusta.
Tahu penguasa dusta? Cuman janji tok. Nah, ini udah deket nih kan ya. Deket nih kan. Banyak yang janji-janji, hati-hati ini dituntut oleh Allah. Nanti kalau mereka bohong dan bohong terus, Allah nggak mau bicara sama mereka. Nah, yang ketiga yaitu wa'ilun mustakbir, yaitu miskin, nggak punya apa-apa, lemah, tapi seolah-olah dia apa? Kayak namanya sombong. Seolah-olah dia itu kaya. Masya Allah, ada sebuah tempat ketika saya dakwah ke sana, penduduk kampungnya berkata seperti ini, Ustaz, di kampung kami nggak masalah nggak makan 3 hari 3 malam, yang penting penampilannya yang penting penampilannya itu klimis, begitu kata mereka. Ada kayak begini kan ternyata. Harusnya kan orang yang ailah itu ya miskin, jangan berlagak kaya. Wallahu a'lam. Ini termasuk dosa besar. Nah, naudzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari sifat-sifat seperti ini. Perhatikan kepada perbuatan zina. Para ulama menyebutkan semua wasilah yang mendekatkan kepada perbuatan zina wajib ditutup, semua wasilah. Bapak-bapak kalau anak-anaknya yang muda-muda diberi wasilah handphone, bisa searching internet sana sini, ada celah untuk mereka bisa berdua-duaan dengan orang lain sambil SMS-an, wajib bagi bapak-bapak untuk menghentikannya. Kalau enggak nanti bapak disebut dengan dayus. Sebab dalam hadis yang lainnya, salasun la yukallihumullahu yaumil qiyamah, 3 golongan yang Allah enggak mau bicara, enggak mau memandang, enggak mau mensucikan. Pertama, Nabi menyebutkan al-musbilu izarah, orang yang melabuhkan kainnya di bawah mata kaki. Yang kedua, Nabi mengatakan rajulun dayyus, lelaki dayyus, yukhaliya ahlahu fil maksiyah, membiarkan keluarganya jatuh dalam perbuatan maksiat. Ketiga yaitu tadi ailun mustakbir, orang miskin tapi apa? Sombong. Hati-hati, khawatir rahimah. Maka kalau seseorang ayah atau pemimpin rumah tangga melihat anak-anaknya berbuat maksiat, mengarah kepada perbuatan zina, kemudian dianggap biasa saja, dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini demikian sebagian kecil dari dosa-dosa yang diremehkan oleh manusia. Mudah-mudahan kita bisa terselamatkan dari dosa-dosa ini dan kaum muslimin dimuliakan oleh Allah di kehidupan dunianya dan di akhiratnya. Amin. Sampai di sini mungkin Bapak ya. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan mungkin? Tonton. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita doa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma lakal hamdu wa lakal syukru wa antal aziz wa antal ghafur. Faghfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma innaka antal alim, alimna al-Quran wa sunnata nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka antal ghani faj'al alaina ya rabbal alamin ghaniyal qalbi qalbal muttaqin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nabu'u ilaika kullu ni'matin ja'a minka wa nabu'u ilaika innana dhanbana katsirun la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana ya rabbana innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inna na'lam kullama wajadna baina aydina bi qudratika ya dzal jalali wal ikram innaka anta ala kulli syai'in qadir. Faqdur alaina qadran tayyiban fi hayatina ad-dunya wa mamatina wa fi hayatina yaumal qiyamah. Allahumma asfi ikhwanana alladhina asabaka bi musibatil marad ya rabbal alamin. Allahumma asfi akhina rahmatullah ij'al shifaan lahu ya rabbal alamin hatta yakuma li salatihi kama yakuma fi sihhatihi. Rabbana innaka antar rauf, Rabbana innaka antal aziz, Rabbana innaka antas sami'ud du'a faqbal du'aana qira'atana ibadatana kulla amalina hujjatan lana yaumal qiyamah wa laysa hujjatan alaina yaumal qiyamah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.